Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus kiranya senantiasa memberkati dan merahmati kita dan Bapak Ibu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, dalam segala keadaan, percayalah Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi orang yang mengasihi Dia. Bapak dan Ibu sekalian, pagi hari ini kita bersyukur Tuhan berikan kita kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, untuk bersekutu dengan Dia, dan bagi kita juga diberikan kesempatan untuk menikmati segala rahmat-Nya. Hari ini Senin tanggal 6 Desember tahun 2021 kiranya menjadi hari di mana kita terus bersyukur kepada Tuhan dan senantiasa mengalami hal-hal yang indah dari Tuhan bagi kita, bagi keluarga kita, dan bagi seluruh orang-orang yang kita kasihi dan mengasihi kita. Ibu dan Bapak, pagi hari ini saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Kiranya bagian firman Tuhan ini memberkati kita, dan saya akan bacakan. Kiranya Bapak Ibu bisa mendengarkannya dan menyimaknya dengan seksama. 1 Samuel pasal yang kedua ayat 18. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli, yaitu imam besar, memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya, dan Tuhan mengindahkan Hana, sehingga dia, artinya Hana, mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Wow, saudaraku, waktu saya melihat ayat 21, saya langsung membuat kesimpulan berdasarkan ayat ini. Saat ini keluarga Elkana dan Hana punya anak 6, 4 laki-laki, 2 perempuan. Luar biasa sekali. Tetapi saudaraku, saya tidak mengajak ibu bapak melihat itu saja. Tapi saya mau mengajak bapak ibu memperhatikan kalimat yang diucapkan oleh imam besar, Imam Eli. Dikatakan bahwa Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Siapakah yang dimaksudkan telah diserahkannya kepada Tuhan? Ya, Samuel diserahkan kepada Tuhan. Samuel itu dikatakan menjadi pelayan di hadapan Tuhan, menjadi pelayan di rumah Tuhan, dan itu diserahkan oleh Hana kepada Tuhan. Saudaraku, tadi saya katakan ayat yang ke-21, Hana mendapatkan 3 orang anak laki-laki dan 2 anak perempuan, dan akhirnya dia punya anak 6. Tapi sebelumnya kita perlu tahu latar belakangnya. Sebelum itu dialami oleh Hana dan Elkana, sebenarnya anaknya hanya 1, yaitu Samuel. Tetapi walaupun anaknya hanya satu-satunya Samuel, dia menyerahkan anak itu menjadi pelayan Tuhan, menjadi orang yang melayani Tuhan di rumah Tuhan. Bahkan bukan diserahkan setelah dia besar, diserahkan masih dalam keadaan anak-anak. Pertanyaannya adalah, mengapa Hana melakukan itu? Apakah dia tidak cinta anaknya? Apakah dia tidak menyayangi anaknya? Oh, dia mencintai anaknya, dia menyayangi anaknya. Walaupun mereka harus terpisah secara tempat tinggal, dan anak ini dikatakan dikhususkan untuk menyembah dan melayani Tuhan, tapi apa yang terjadi?
Dia mencintai anaknya, dia mengasihi anaknya. Buktinya setiap tahun dia datang ke Silo, dia selalu membawa baju, dia selalu membawakan jubah buat anaknya. Anak yang kecil ini, Samuel, berarti dia mengasihinya. Lalu Bapak Ibu dikasih Tuhan, muncul pertanyaan, mengapa kalau begitu Hana menyerahkan anaknya menjadi pelayan di rumah Tuhan padahal masih anak-anak? Ada 2 poin yang saya mau sampaikan. Yang pertama adalah karena Hana dan Elkana mencintai Tuhan. Hana dan Elkana mencintai Tuhan, dan bagi mereka, orang yang mencintai Tuhan, memberi kepada Tuhan, tidak pernah melakukan pemberian yang terlalu besar. Tidak ada pemberian yang terlalu besar kalau untuk Tuhan. Anak satu-satunya pun dia berikan kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka mencintai Tuhan. Tapi yang kedua, bukan hanya karena mencintai Tuhan, memang itulah menjadi nasar dari Hana sebelum dia mendapatkan anaknya, yaitu Samuel. Kita tahu kisahnya bahwa Hana lama atau bertahun-tahun tidak punya anak karena kandungannya tertutup. Tetapi waktu dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia berkata kepada Tuhan bahwa akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Kalau Tuhan memperhatikan kesengsaraan hambamu ini, Tuhan perhatikanlah, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Artinya dia berjanji, dia berkomitmen, dia bernasar akan memberikan anak itu kepada Tuhan kalau nanti Tuhan berikan dia seorang anak laki-laki. Dan benar, Tuhan berikan anak laki-laki kepada dia, itu Samuel. Dan maka dia menyerahkan anak itu kepada Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Jadi 2 hal itu. Yang pertama, dia mencintai Tuhan dan menghormati Tuhan, maka dia persembahkan anaknya Samuel untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Tapi yang kedua, karena dia memang adalah pribadi yang sudah berjanji dan berkomitmen kepada Tuhan. Saudaraku, ini memang tidak mudah. Jangankan pada masa itu, apalagi kita tahu bahwa Hana hanya punya anak 1 pada saat itu. Elkana juga hanya punya anak 1 dari Hana. Tapi apa yang terjadi? Dia menyerahkannya dengan mudah. Sekali lagi saya katakan, karena dia mencintai dan menghormati Tuhan, karena dia juga berkomitmen di dalam nasarnya. Namun Bapak Ibu dikasih Tuhan, tetap saya katakan tidak hal yang gampang. Karena jangankan pada masa itu, zaman sekarang pun menyerahkan seorang anak menjadi pelayan Tuhan, mungkin bagi sebagian orang tua masih banyak pertimbangan. Sebagian orang tua, saya katakan sebagian orang tua. Kenapa? Karena mereka berpikir menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pelayan Tuhan bukanlah menjadi profesi yang atau bagian kehidupan yang populer. Tetapi apa yang terjadi? Hana dan Elkana melakukan itu di hadapan Tuhan. Karena dia mencintai Tuhan, karena mereka juga menghormati Tuhan, mereka juga komitmen di dalam janji dan komitmennya di hadapan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Hasilnya adalah di dalam ayat 21 dituliskan, Tuhan justru menambahkan hal yang baik di dalam hidup Hana dan juga Elkana. Dikatakan Tuhan memperhatikan Hana, dan mereka mendapatkan 3 orang anak laki-laki lagi dan 2 anak perempuan. Dan sekali lagi saya katakan, sekarang berarti Hana dan Elkana punya anak 6. Saudaraku, waktu kita melihat hasil itu, tentunya kita berkata, bangga sekali, senang sekali melihat kehidupan Elkana dan Hana ini, karena mereka mengalami perkenanan dari Tuhan, mengalami berkat dari Tuhan. Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita sekarang sudah tahu kisahnya, bahwa akhirnya Elkana mendapatkan 3 orang anak laki-laki, atau menjadi 4 orang anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Tapi dalam hati, komitmennya di hadapan Tuhan, itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada pagi hari ini saya tidak mengajak kita mengarahkan hati kita kepada pemberian-pemberian Tuhan, tapi saya mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dan bukan hanya mengarahkan hati kepada Tuhan, tapi mengarahkan hati kita juga melihat diri kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan adalah pribadi yang selalu rindu memberkati, selalu rindu menambahkan berkat dalam kehidupan umatnya. Tetapi Tuhan juga selalu melihat kesiapan umatnya untuk diberkati. Hana, Elkana siap diberkati oleh Tuhan. Hana dan Elkana siap melakukan apapun yang terbaik bagi Tuhan. Waktu mereka melakukan itu, Tuhan tidak pernah merugikan mereka. Dan saya beritahu, memberi kepada Tuhan
tidak akan pernah membawa orang rugi, atau tidak pernah membuat orang menjadi rugi. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapapun. Bahkan Tuhan, kalaupun dia meminta, dia tidak pernah bertujuan untuk menyengsarakan kehidupan umatnya. Kalaupun Tuhan meminta, tidak pernah bertujuan untuk merugikan umatnya. Tetapi saya beritahu, kalau kita memberi kepada Tuhan, karena kecintaan kita kepada Tuhan, karena komitmen kita kepada Tuhan, saya beritahu, itu akan mendatangkan perkenanan, mendatangkan berkat dari Tuhan bagi setiap kita. Oleh karena itu pagi hari ini, saya sekali lagi menyampaikan kepada kita, semua kita tanpa terkecuali, mari kita membuka diri kita di hadapan Tuhan dan mengizinkan Dia mengoreksi kecintaan kita kepada Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Kalau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mari kita berkomitmen kepada apa yang kita katakan di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, berkomitmen untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan mempersembahkan seluruh yang kita punya bagi Tuhan. Kalau Tuhan meminta, kita persembahkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan juga membutuhkannya, kita juga berani melakukannya. Tuhan yang selalu menolong, Tuhan yang selalu memberkati itu akan menyatakan anugerahnya di dalam kehidupan kita. Tapi menjadi persoalan seringkali waktu Tuhan memberikan sesuatu kepada kita, kita merasa itu menjadi milik pribadi kita kan? Bahkan sampai kita menganggap Tuhan juga tidak punya hak apa-apa lagi di situ. Tapi kalau kita melihat tentang kehidupan Hana dan Elkana, semua yang dia minta dari Tuhan, semua yang diberikan Tuhan baginya, dia persembahkan kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah pemilik kehidupan, dan semuanya harus untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan waktu Elkana menyerahkan Samuel menjadi pelayan di rumah Tuhan, sekali lagi saya katakan, karena kecintaannya kepada Tuhan dan rasa hormatnya kepada Tuhan, hal itu juga mendatangkan hal-hal yang indah di dalam kehidupannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, pada pagi hari ini saya mengajak kita sekali lagi meningkatkan cinta kasih kita kepada Tuhan. Dan percayalah, Dia akan menyatakan hal-hal yang terbaik dan memberikan pertambahan-pertambahan di dalam kehidupan kita. Pertambahan-pertambahan berkatnya, pertambahan-pertambahan rahmatnya akan terjadi dalam kehidupan kita di saat kita lebih mencintai Tuhan daripada pemberiannya. Sekali lagi, jangan mencintai pemberian Tuhan melebihi mencintai Tuhan itu sendiri. Kalau kita mengatakan mencintai Tuhan, mari kita serahkan seluruh hidup kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena saya percaya Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih dan rahmat. Kiranya pagi hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan mengalami rahmat Tuhan dan cinta kasih-Nya semakin bertambah di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, sungguh indah dan sungguh mulia rahmat dan anugerah-Mu Engkau nyatakan bagi orang-orang yang mencintai Engkau dan mengasihi Engkau. Tuhan, tolonglah kami untuk semakin mencintai Engkau, semakin menghormati Engkau, semakin menyadari bahwa semua yang ada pada kami adalah milik dan kepunyaan serta pemberian-Mu. Sehingga kami ya Tuhan tetap menjadi pribadi-pribadi yang mencintai Engkau, menghormati Engkau, menghargai Engkau lebih daripada apapun yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, ampuni kami jika di dalam kehidupan kami terkadang kami terjebak dan terjerumus mencintai dan mengasihi pemberian-Mu melebihi daripada Engkau. Pagi hari ini kami sudah melihat Hana, Elkana yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka mereka dengan rela, dengan segenap hati mempersembahkan apa yang dia miliki, karena mereka sadar itu adalah pemberian dari Tuhan. Dan hasilnya Tuhan tidak pernah berhutang, Tuhan tidak pernah merugikan umatnya, malah Tuhan justru menambahkan berkat di dalam kehidupan Elkana dan Hana. Dan mereka diberikan anak yang bertambah-tambah dan membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah merugikan umatnya yang memberi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau menolong kami semuanya dan menolong para sahabat-sahabatku yang mendengarkan renungan ini. Engkau tolong mereka supaya hati mereka tetap melekat kepada Tuhan
dan senantiasa mengutamakan Tuhan. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, apapun menjadi pergumulan, persoalan yang dialami oleh saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini, mereka tetap mengarahkan hatinya kepada Tuhan dan tetap menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong dan Tuhan tidak pernah salah di dalam memberkati. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu tercurah bagi kami dan bagi sahabat-sahabatku sekalian yang mendengarkan renungan ini. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dikasih Tuhan, demikianlah renungan kita. Kiranya kita tetap semakin mencintai Tuhan dan menjadi pribadi-pribadi yang sungguh semakin mencintai Dia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.